Woohoo, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Anime Attack on Titan season 4 akhirnya sudah rilis, dan kita juga diperlihatkan perubahan drastis dari alur cerita Shingeki no Kyojin di episode pertamanya yang sedikit membuat bingung para penggemar anime Shingeki no Kyojin. Oke, kali ini Mimin akan memberitahu dan mungkin sedikit berteori tentang perubahan dan nasib Eren, sang tokoh utama di Shingeki season 4-nya guys. Oke guys, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bahas. Dalam plot twist cerita di season 4-nya ini, Eren benar-benar mengamuk dan membuat semua orang menentangnya guys. Tidak ada jalan kembali untuknya karena Eren juga telah membunuh banyak orang. Apakah Eren akan mati dan apakah kematian Eren tak terelakkan di serial Attack on Titan? Oke, tak perlu dikatakan lagi, dia adalah secerca harapan bagi umat manusia pada awalnya dan tiba-tiba berubah menjadi antagonis. Video kali ini berisi cerita lengkap tentang Eren Yeager dan bagaimana dia berubah menjadi monster yang brutal dan bengis. Jadi kalian bisa dengan santuy memahami alur di anime season 4-nya dan peran si MC kita, Eren Yeager. Yang pertama kita akan bahas tentang istilah kutukan Ymir. Apa itu kutukan Ymir? Mimin akan jelaskan. Kutukan Ymir pada dasarnya dikatakan di manganya sendiri memberikan pemegang Titan pendiri rentang hidup 13 tahun setelah memperoleh kekuasaan dan kekuatan. Ymir sendiri meninggal setelah berperang selama 13 tahun dan tubuhnya dimakan oleh 3 putrinya sehingga mereka mendapatkan kekuatan Titan. Jadi kematian Eren tidak bisa dihindari jika ini benar guys. Lah lantas fakta apa yang mendasari kalau nantinya Eren akan mati Min? Oke, lanjut kita bahas. Kita sudah tahu bahwa Eren saat ini adalah orang paling kuat di dunia. Dia mengendalikan pasukan Titan dan juga menciptakan 9 Titan yang dimana semuanya Titan buatan Eren ini bisa menggunakan kemampuan Titan Warhammer. Tapi itu semua harus dibayar mahal guys. Dan benar, biayanya ya nyawanya Eren sendiri. Eren akan mati mengingat fakta bahwa dia adalah Titan pendiri. Terlepas dari itu semua nih guys, bahkan jika Eren ingin menjadi baik dan mengatur semuanya kembali normal lagi, mungkin tidak semua orang akan bisa menerima dan memaafkan dia gitu, karena dia sudah banyak melakukan kejahatan yang brutal dan pembunuhan yang sadis guys. Berikutnya tentang banyaknya spekulasi di forum-forum anime tentang kematian Eren Yeager ini dan menjadi perbincangan hangat selepas rilisnya Shingeki no Kyojin season 4 dan semakin viral ketika berita terbaru yang berasal dari pengisi suara Eren Yeager menangis selama latihannya untuk musim terakhir di animenya guys. Pihak dari rumah produksi juga menegaskan bahwa akhir cerita akan sangat menyedihkan dan bukan akhir yang bahagia. Nah, apalagi yang bisa kalian harapkan dari anime yang menghadirkan adegan-adegan berdarah dan aksi terbaik dalam sejarah anime? Dan semua fakta ini mengarah pada kematian Eren. Akankah season 4 ini Eren mati guys? Ya ini hanya masih spekulasi, semoga saja tidak jadi kenyataan. Karena kalau jadi kenyataan, wah, Mimin bakal meringkuk di awal tahun nanti guys. Ya bukan Mimin aja, mungkin penggemar anime juga bakal mengalami sedih yang teramat sangat. Hehehe. Oke, lanjut ke siapa sih Eren ini dan masa lalunya itu seperti apa dan bagaimana nih Eren di masa depan nanti. Ya, Mimin sedikit cerita ya guys tentang Eren Yeager ini. Eren ini dulunya adalah anak yang lugu dan juga bahagia yang mempunyai mimpi untuk melihat dunia di balik tembok yang selama ini mengelilinginya. Seluruh dunianya berubah ketika tembok dihancurkan dan para Titan membantai seluruh desanya termasuk ibunya tepat di depan matanya. Dia bersumpah untuk bergabung dengan Corps Survey dan membunuh setiap Titan sendirian. Eren adalah harapan terakhir umat manusia setelah menjadi anggota Corps Survey. Dia menemukan kekuatan Titannya saat pergi melawan para Titan pertama kali dengan anggota Corps Survey. Tapi sayangnya dia malah dimakan oleh Titan dan secara mengejutkan nih malah berubah menjadi Titan. Ternyata ayahnya telah menyuntiknya dengan cairan tulang belakang Titan yang memberinya kekuatan Titan.
Begitu dia berubah menjadi Titan, dia benar-benar menyelamatkan semua orang. Dan walaupun pada akhirnya dia malah ditangkap sih guys, seluruh negeri akhirnya takut padanya dan mencoba untuk mengeksekusi si Eren ini. Tapi Kapten Levi turun tangan dan mengambil tanggung jawab untuk Eren. Dia akan melatih Eren dan juga bersumpah untuk membunuhnya jika dia berbalik melawan manusia. Saat peristiwa itu terjadi, dia perlahan-lahan menemukan kebenaran dan mengetahui bahwa rekan satu timnya sendirilah orang-orang yang menghancurkan tembok dan menyebabkan kematian ribuan orang termasuk ibunya. Dia bertarung melawan Titan Armor dan juga melewati berbagai peristiwa dan rintangan sebagai satu-satunya harapan umat manusia. Nah, kemudian disinilah titik balik Eren Yeager saat dia mengetahui masa lalunya sendiri dan tentang kerajaan Eldian melalui ingatan masa lalu ayahnya dan juga semua kenangan-kenangan lainnya guys. Ini benar-benar mengubah Eren sepenuhnya. Bahkan dia memutuskan untuk membalas dendam ke seluruh dunia. Dan disinilah kita melihat poin penting perubahan sikap Eren, di mana Eren sekarang hanya mempunyai satu tujuan saja guys, dan bersumpah untuk meratakan dunia. Eren memutuskan untuk bergerak maju dan berjuang demi Eldian setelah mengetahui kebenaran di balik pengorbanan ayahnya Grisha Yeager untuk mendapatkan Titan pendiri dari ritual Road Race. Saat ini Eren mencapai bentuk terakhirnya yang tampak sedikit aneh dan juga mengendalikan semua raksasa yang berada di dalam dinding, yaitu raksasa kolosal di versi manganya. Dan dia bergerak maju untuk menghancurkan seluruh dunia agar para tetua bisa hidup dalam damai. Dia menunjukkan kepada dunia tentang kebencian dan dendam dari rakyat Eldian yang telah terakumulasi selama beberapa generasi. Sekarang seluruh dunia menyadari kesalahan mereka sendiri dalam memperlakukan para tetua pendahulu sebagai budak mereka. Oke, berikutnya munculnya spekulasi ya, mengapa Eren ingin menghancurkan dunia, dan ini juga spekulasi dari Mimin pribadi. Jadi gini, Eren memiliki ingatan dari semua shifter sebelumnya dari Titan pendiri dan juga belajar banyak hal dari Zeke. Jadi sebagai kesimpulan, dia belajar tentang rencana yang disebut rencana Euthanasia, di mana mereka mensterilkan dan membuat semua para tetua atau pendahulu Titan punah. Jadi Eren mengikuti rencananya dan juga mengubah rencananya secara diam-diam. Rencana Eren adalah menghancurkan seluruh dunia dan menciptakan tempat di mana para tetua bisa hidup dengan damai. Eren bergerak maju untuk menghancurkan seluruh dunia mulai dari Marley dengan pasukan kolosal Titan miliknya. Sementara itu Reiner, Annie, dan Paige bersatu dengan pasukan ke-15 dan berencana berbicara dengan Eren. Mereka benar-benar akan mencoba meyakinkannya untuk tidak menghancurkan dunia. Dan pada akhirnya ketika mereka mencoba untuk berbicara dengan Eren, dia malah mengatakan Eren memiliki kebebasan untuk bergerak maju. Dan Eren juga telah memberikan kebebasan kepada teman-temannya untuk membunuhnya juga. Dari sini kita bisa lihat rasio kematian Eren adalah 90% guys, karena Levi menyebutkan Eren sudah melebihi dari Titan pendiri itu sendiri. Historia juga mengatakan dia akan mengandung seorang anak untuknya, tetapi dia masih belum menyebutkan anak siapa itu, yang membuat plot itu semakin mencurigakan. Kebanyakan spekulan mengatakan Eren pada akhirnya akan mati dan memberikan kekuatannya kepada anak Historia. Alternatifnya akan menghancurkan semua kekuatan Titan dan membasmi nama-nama iblis. Tapi dia tidak akan pernah menghancurkan ingatan para tetua. Ini karena fakta bahwa dia akan melakukan kesalahan yang sama lagi yang akan diteruskan ke generasi yang akan datang, atau generasi yang akan mewarisi kekuatan Titannya. Oke guys, itu tadi pembahasan dari beberapa macam spekulan yang ramai diperbincangkan di forum-forum anime mengenai kematian Eren dan nasibnya di season 4-nya nanti. Ya belum tentu juga ini bakal kejadian, bisa jadi berubah guys. Buat kamu yang belum nonton anime Shingeki season terbaru, segera nonton ya, karena udah rilis episode-episode terbaru yang siap mengacak-ngacak emosi kalian guys. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang.
Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.